Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat gak? Oke, ada jargonnya kali ya. Jargonnya apa ya? Pembina ideologi Pancasila. Ini jargonnya kalau saya bilang pembinaan ideologi Pancasila, teman-teman bisa jawab SDM unggul Indonesia maju. Bisa? Oke, saya coba ya. Pembinaan ideologi Pancasila. Sekali lagi, pembinaan ideologi Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, menuju siang sih sebetulnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rihandi yang pada kali ini akan bertindak sebagai moderator dalam sesi yang kedua berarti setelah tadi disampaikan sesi pertama oleh Bapak Kadis Pora Jabar begitu. Terkait dengan materi materi kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Bapak Dr. Amar Fauzi, PhD. Beliau lahir di Purwakarta 9 Juli 1975, jadi lusa ulang tahunnya. Mungkin selamat ulang tahun untuk Ustadz Amar, lusa barangkali. Ya, kemudian alamat di Gang Garuda, Purwakarta. Kemudian beliau ini merupakan lulusan S1, S2 dan S3-nya di Universitas Al-Mustafa di Iran, jurusan filsafat. Kemudian pengalaman organisasi pernah menjadi ketua umum Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu ya, PPI di Iran, kemudian juga menjadi BK PPI Timur Tengah. Demikian mungkin terkait dengan biodata dari Ustadz Amar. Mungkin kita akan langsung simak materinya. Boleh ditampilkan slide-nya, operator? Jadi nanti kita ada slide. Di akhir setelah pemaparan materi oleh Ustadz Amar, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua terkait dengan apa yang ingin ditanyakan ataupun ingin menyampaikan gagasan tersendiri ataupun argumen tersendiri, feel free to menyampaikan itu semua, jangan sungkan dan jangan pernah ragu begitu. Karena ini ruang akademis, ruang terbuka buat kita semua dan juga ruang aman untuk kita semua, supaya kita bisa betul-betul kalau apa yang tadi kata Pak Kadis Jabar itu, ruangnya terbuka untuk kita mengekspresikan diri, kita berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Baik, ini sudah tampil di depan kita semua di layar terkait dengan bagaimana betul ini terkait dengan Pancasila dan model peradaban baru Islam. Mungkin lebih rincinya akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Amar. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selamat pagi rekan-rekan, adik-adik. Di sini yang paling lanjut tingkat pendidikannya S1 semua ya? S1 semester paling tinggi? Semester berapa di sini paling tinggi? Paling lanjut 8. Ya. Ya kebetulan anak saya semester ke-8 juga. Jadi kalau saya nanti ya, tidak terkendali mengatakan anak-anak, mohon dimaklum ya. Baik, seperti juga yang sudah ditampilkan dengan fokus diskusi kita pada pagi ini seputar Pancasila. Kita sebetulnya berada di hari-hari Pancasila masih ya, di mana perdebatan masih terus berlanjut sekalipun keputusan politis sudah diambil terkait dengan hari lahir Pancasila, apakah tanggal 1 Juni ataukah tanggal 19 Juni atau tanggal 18 Agustus. Sekali lagi sudah diambil keputusan politis bahwa
hari kelahiran Pancasila jatuh pada 1 Juni. Karena itu perlu kita meninjau ke belakang terkait dengan sejarah kelahiran Pancasila. Penting sebagaimana pentingnya catatan riwayat kita sendiri. Tentu kita tidak akan diterima nih di perguruan tinggi ini kalau lantas ada pendaftaran di situ kita tidak tulis kapan tanggal lahir kita, di mana kita lahir. Nah, seperti itulah identitas kebangsaan kita juga ada tanggal lahirnya, di mana lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya. Di sini ditampilkan peradaban Islam. Sejauh pengamatan saya, jadi tolong nanti ada catatan dari moderator. Kita pastikan bahwa suasana kita ini nyaman. Artinya apapun yang kita pikirkan bisa kita sampaikan tanpa ada kekhawatiran. Jadi kita akan diskusikan nanti Pancasila dengan kemungkinan hasilnya bahkan anti Pancasila. Itu tidak apa-apa ya, selama di ruang akademik. Selama di ruang akademik. Dan posisi saya di sini seperti yang akan saya prediksikan, saya akan mempertahankan Pancasila. Jadi uji saja Pancasila silahkan dan tidak ada kekhawatiran. Jadi kalau sempat ya kita mengikuti perkembangan ISIS di Suriah atau di Irak, kemudian para pejuang-pejuang sebagian mereka itu berasal dari Indonesia. Ketika ISIS jatuh di sana, ada pejuang-pejuang Indonesia. Terjadilah polemik di dalam negeri, apakah kita akan kembali menerima mereka atau tidak. Salah satu alasan, argumen sebagian kalangan yang keberatan menerima kembali pejuang-pejuang ISIS yang asal dari Indonesia itu karena mereka akan kembali membawa ideologi ISIS. Sehingga akan berbenturan dengan ideologi yang sudah kita bangun sebelumnya, yaitu Pancasila. Pertanyaan kita, apakah ini cukup ataukah tidak? Apakah argumen ini atau kekhawatiran ini rasional atau tidak? Bagi kita yang merasa bahwa Pancasila ini lemah, maka tentu saja kita akan khawatir kalau ada ideologi lain yang masuk ke Indonesia. Tapi bagi orang yang percaya bahwa Pancasila ini sudah teruji, maka apapun ideologi yang masuk ke negeri ini tidak akan bisa menggoyah Pancasila. Jadi sebetulnya mereka kalangan yang mengkhawatirkan akan adanya ideologi lain selain Pancasila yang akan merusak Pancasila, sebetulnya ungkapan dari kelemahan dia dalam memahami Pancasila. Jadi kalau kita tangguh, siapapun yang datang tidak akan mengusik kita. Ini Universitas Islam ya, perguruan tinggi Islam. Persis seperti bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa lain. Anda bisa amati, kalau bahasa kita itu sangat mudah menerima bahasa luar. Ya, bahasa asing kita serap, bahkan sepenuhnya bisa kita serap. Saking plastisnya, saking elastisnya, saking terbukanya, atau bahasa politiknya saking demokratisnya, apapun bahasa yang masuk ke Indonesia, kita akan mudah menyerapnya. Bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Inggris, bahasa Yunani itu ada di Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab nggak begitu. Apabila ada bahasa asing masuk ke dalam bahasa Arab, dia harus beradaptasi dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab nggak akan ada yang namanya G, nggak ada, P nggak ada tuh. Kalau ada bahasa Sunda masuk ke dalam bahasa Arab, dia nggak bisa mempertahankan P-nya, nggak bisa, harus diubah jadi J misalnya. Jadi bahasa Arab itu tangguh, dia nggak akan inferior, dia selalunya superior, tangguh. Nah, kita ingin Pancasila itu seperti itu. Apapun yang masuk ke negeri ini, maka dia harus menyesuaikan dengan ideologi Indonesia. Jangan sampai lantas kita lentur, kemudian kita inferior, sehingga kita tawar-menawar, lantas mengkompromikan ideologi.
kehilangan jati diri kita. Nah, karena itu mari kita memulai dari diri kita. Bertolak dari ayat ini. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Itu ada kurang lebih ya. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi menurut tafsiran kaum sufi, kitab ini bukan maksudnya seperti ini ya, kitab catatan, bukan. Maksudnya diri kita ini sudah kitab. Baca diri kita sendiri. Maka kalau kita terapkan dengan kapasitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka kita baca bangsa kita ini sebagai apa. Mari dilanjutkan, karena kalau berhenti di sini suasananya jadi tafsir nanti ya. Jarang sekali kita berbicara Indonesia sebagai peradaban. Kita berbicara tentang budaya, tapi jarang kita berbicara peradaban. Karena orang yang berpikir peradaban itu manusia-manusia berpikir universal, berpikir global, punya gagasan-gagasan yang tidak hanya berlaku pada bangsanya sendiri, sehingga cita-citanya pun tidak untuk mengubah bangsa dan negaranya, tidak. Dia tidak hanya sekedar bercita-cita untuk menampilkan sesuatu yang baru untuk negerinya sendiri, tidak. Pemikiran dan cita-citanya untuk mengubah dunia. Pertanyaan kita, kira-kira ada nggak tokoh yang seperti ini di Indonesia, di mana pemikiran dan cita-citanya bukan untuk mengubah bangsa Indonesia, tapi untuk mengubah dunia? Ada yang ingat kira-kira siapa tokoh dalam sejarah Indonesia pemikiran dan cita-citanya ingin mengubah dunia? Kalau kita tanya Nabi Muhammad punya nggak cita-cita? Punya. Apa? Bukan mengubah orang Quraisy, bukan mengubah Jazirah Arab, mengubah dunia, bahkan mengubah sejarah masa lalu dan masa yang akan datang. Sehingga yang dia bawa yaitu ajaran Islam itu bukan untuk masa itu saja, sampai hari akhir, hari kiamat. Maka dia membangun peradaban. Dan yang menjadi keajaiban dari Nabi Muhammad dan Islam itu, dia bisa membangun peradabannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hanya 23 tahun. Hanya 23 tahun. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Ada enggak tokoh kita yang pemikiran dan cita-citanya bukan hanya sebatas nasional tapi internasional? Mungkin dapat kita temukan di Majapahit. Ya, bagaimana Sumpah Palapa itu dinyatakan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa dinyatakan oleh Gajah Mada bahwa dia tidak akan makan, gak akan minum, kecuali bisa menaklukkan Nusantara, lebih daripada Pulau Jawa. Nah, itu catatan sejarah kita ke belakang. Berikutnya, adakah generasi selanjutnya yang punya cita-cita yang sama seperti itu? Namanya kita abadikan. Jadi salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Tetapi apakah cita-cita dan pemikiran dia, kemauan serta keyakinan dia untuk berkuasa di negeri Nusantara itu juga berlaku pada tokoh-tokoh kita sekarang ataukah tidak? Bisa kita amati almarhum yang barusan saja meninggalkan kita, salah satu guru bangsa kita yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Sekarang sudah lupa kan? Pada hari pertama, hari kedua bagaimana kita memperingatinya, kemudian menyesalinya, kemudian membangkitkan kembali cita-cita dia, pemikiran-pemikiran dia. Persis seperti pengalaman kita dahulu ketika kita ditinggalkan oleh Cak Nur. Yang pertama kali nama guru bangsa kita berikan itu kepada Cak Nur, kemudian kita berikan berikutnya kepada Buya Syafi'i Ma'arif. Tapi bagaimana kita memperlakukan Cak Nur, wafatnya Cak Nur? Ya sudah, lupa begitu saja, dan tidak ada generasi
atau keturunan pemikirannya tidak ada. Maksimal hanya 2 orang yang disebut-sebut. Satu, Bapak Yudi Latif, pendekar Pancasila ya. Saya sebutnya pendekar Pancasila. Karena hanya dia yang menulis buku tebal tentang Pancasila, yaitu Negara Paripurna, tebal sekali. Yang kedua, Budi Munawar Rahman. Sama-sama muslim kedua-duanya. Dan Cak Nur ini kan dulu mondoknya di Gontor ya. Nah, lalu kita amati 2 tokoh tadi ini. Mereka pemikirannya bisa mengubah pola pikir bangsa Indonesia, bisa berpengaruh. Tapi apakah pemikirannya dalam rangka mengubah dunia atau sekedar mengubah bangsanya saja? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah kita bahwa Indonesia ini tidak kekurangan dari sisi sejarah untuk tampil di tingkat global, di skala internasional, bahwa kita punya pemikiran-pemikiran yang bisa mengubah dunia. Semua nilai-nilai pengubahan, transformasi dunia itu dituangkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini dengan berbagai babak diskusi yang begitu alot sampai 3, 4 bahkan lebih dari 1 minggu, sehingga diperas dan mendapatkan intinya dalam nama Pancasila. Jadi Pancasila ini sayang kalau kita kurung hanya sebatas semangat kita berbangsa saja, bukan. Pancasila ini nilai-nilai yang bisa kita bangkitkan, kita lantas tanamkan dalam diri kita sebagai etos kita untuk mengubah dunia. Siapa bilang bahwa ketuhanan itu hanya milik orang Indonesia? Enggak. Milik seluruh dunia, milik seluruh bangsa, dan karena itu kita bisa menyuarakannya dan bisa difahami. Siapa bilang kemanusiaan yang adil dan beradab itu milik Indonesia? Enggak. Sila 2 sila itu milik semua bangsa. Anda pergi kemanapun akan ditemukan itu semua orang sadar bahwa mereka adalah manusia yang ingin membuktikan kemanusiaannya dengan 2 nilai, yaitu keadilan dan keberadaban. Berikutnya persatuan, jelas tanpa ada persatuan tidak ada kebangsaan. Tidak ada negara modern ya. Nation state itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada persatuan. Jadi hampir semua ada, termasuk kerakyatan, apa itu demokrasi, kemudian hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya keadilan sosial. Semua kita berbangsa dan bernegara, mendirikan organisasi terbesar di satu negeri yang namanya negara, itu dalam rangka menegakkan keadilan sosial, supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan, kesejahteraan dari kita hidup bersama-sama ini. Jadi semuanya ada di semua negara Pancasila itu ada. Lalu uniknya di kita apa? Ya, nggak aneh kan kalau lantas kita lihat buka di YouTube, kemudian kita menyimak bagaimana Soekarno mempidatokan Pancasila di Kongres Amerika tahun 1900 kalau tidak salah 63. Setiap sila yang beliau sampaikan itu disambut dengan tepuk tangan. Ini bukan basa-basi, tepuk tangan itu bukan hanya sekedar supaya Soekarno dan rombongan senang, bukan begitu, tapi memang difahami. Believe in God. Pancasila. Panca is 5, sila is principle. Lalu disebutkan satu-satu. Pertama, believe in God. Beri tepuk tangan, aplaus terus sampai 5 kali. Kata rombongan, ya kita simak itu di situ. Kata rombongan, kami merasa bangga sebagai bangsa Indonesia ketika Soekarno menyampaikan pidatonya terkait dengan Pancasila. Lalu berikutnya kita menghitung-hitung sejak Soekarno menyatakan dan mengikrarkan Pancasila itu bahwa kita akan menjadi bangsa besar. Dengan nilai-nilai ini bahwa kita akan membangun peradaban baru. Sudah ada belum peradaban itu sekarang? Ini bukan kata-kata kita ya di sini. Ini kata-kata dunia karena Soekarno bicara di depan dunia. Ditagih mana peradaban yang Anda janjikan
Yang Anda dulu teriakkan itu katanya, ada 5 itu mana sekarang di Indonesia? Masa udah setengah abad kita masih ada korupsi? Lalu mana di situ kemanusiaannya? Pemerintah udah berapa kali berganti, ya. Presiden sudah lebih dari 5 kan, kita ada 7 presiden ya. Tapi korupsi masih tetap ada. Mana Pancasilanya? Orang sekarang di luar negeri sudah maju. Ada pejabat negeri pergi dia ke negeri yang bukan Islam, ke New Zealand. Lalu lihat di sana, balik dari New Zealand dia katakan, aku melihat Islam di New Zealand. Di Indonesia jadi rame ini, ya, Bapak Abdillah Toha. Jadi rame kata-kata ini. Kenapa? Karena sebagian orang Muslim tersinggung. Loh, kalau begitu kita di Indonesia nggak Islam dong. Dia lihat Islam di New Zealand, padahal bukan Muslim di sana, negaranya juga bukan negara Islam. New Zealand tidak terkategori sebagai negara Muslim juga bukan. Tapi ada nilai-nilai Islam di sana. Dia tidak temukan di negerinya sendiri. Jadi kalau relasi antara Islam dan Pancasila itu tidak bertentangan, sama, maka sebetulnya kita bisa membaca juga kata-kata Abdillah Toha tadi di New Zealand, seperti dia mengatakan begini, aku melihat Pancasila di New Zealand, tapi tidak melihat Pancasila di negeri sendiri. Ada yang tersinggung nggak ini? Tidak perlu tersinggung karena masih ada korupsi di sini. Harusnya kita malu dengan dunia, harusnya kita malu dengan Kongres, malu dengan Singapura, malu dengan New Zealand, malu dengan siapa lagi itu yang menjadi referensi pendidikan kita selalunya ke sana. Finlandia selalunya dibesar-besarkan bahwa itu referensi pendidikan sukses. Selalunya kita ke sana. Kita tidak pernah kembali kepada Pancasila untuk membangun sistem pendidikan kita. Selalunya yang dipotret apa? Bangsa-bangsa lain. Ini ada masalah tentang kepercayaan pada diri kita sendiri. Iqra kitabak, bacalah kitab kita sendiri. Bacalah diri kita, baca bangsa kita. Tidak ada yang kekurangan. Soekarno itu sangat besar. Ya. Soekarno dengan berbagai catatan kekurangannya, beliau sangat besar. Beliau bisa meyakinkan kepada bapak-bapak pendiri kita yang berada di BPUPKI, Badan Penyelidik BPU Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Enggak tahu ada Indonesianya apa enggak itu. Kadang-kadang BPUPK atau BPUPKI. Di buku negara paripurna Bapak Yudi Latif nggak ada I-nya. Di sidang itu 4 hari mereka sidang. Dan terus berdebat sampai hari terakhir tanggal 1 Juni Soekarno tampil dan dia menangkap satu persoalan yang menjadi kegelisahan semua orang. Kenapa sebetulnya berdebat mereka itu tidak menghasilkan. Persis seperti kita berdebat ketika membahas tentang ADART HMI atau ADART PMII misalnya ya, kan kadang-kadang semalaman itu enggak. Nah itu dulu bahasnya seperti itu juga, satu-satu dibahas apa yang akan kita bentuk negara ini berlandaskan apa. Jadi Soekarno tampil dengan melihat ada persoalan di semua peserta itu yang jumlahnya 70 berapa? 6 ya saat itu ya. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, dari berbagai daerah. Kata dia, kita ini mau enggak merdeka? Ya Allah, pertanyaannya begitu. Kita ini mau enggak merdeka? Rupanya ada banyak pertimbangan, orang-orang tidak mau memutuskan atau mengakhiri sidang itu. Kenapa? Karena mereka banyak pertimbangan. Kalau nanti berdiri yang namanya negara, maka harus ada pembiayaan. Mampu enggak kita membiayai negara? Harus ada pegawai, harus ada pejabat, harus dibayar kan begitu. Harus ada perdagangan dan lain sebagainya. Kita modalnya dari mana? Untuk bayar pegawai aja dari mana uang kita? Ingat kan bagaimana Soekarno lantas terbang ke Aceh, meminta bantuan dari Aceh. Jadi kita nggak punya anggaran saat itu. Tapi Soekarno bagaimana? Kita miskin nggak apa-apa, kita nggak punya duit nggak apa-apa. Tapi mau nggak kita merdeka dulu? Bisa nggak dibayar kemerdekaan dengan uang? Nggak bisa. Tapi minimal mau nggak ada kemauan untuk merdeka atau tidak.
Sekarang kalau kita dianggap kita nih, kalau ada orang di Jakarta mengatakan kepada kita, ini bangsa-bangsa budak ini, pasti kita tersinggung. Ya Allah, udah 70 lebih tahun kita merdeka, masih ada pimpinan parpol mengatakan ini mental-mental budak Indonesia ini. Lalu habis itu ada yang tersinggung, bahkan ada yang hampir melaporkan ke polisi. Jadi sampai sekarang ada itu ya mental-mental budak yang diamati oleh sebagian ketua parpol sampai tahun 2018. Bisa dilihat ya, 3 kali setelah masa reformasi ya, setelah di era reformasi dia 3 kali mengatakan ini ada Indonesia ini ada mental budaknya, masih ada mental budaknya, masih dibawa. Yang sejak awal sudah diingatkan oleh Soekarno, kita mau tidak atau mau merdeka atau tidak. Nah, untuk merdeka yaitu menjadi bangsa dulu, kemudian mendirikan negara. Jadi bagaimana Soekarno meyakinkan kepada kita dalam waktu yang begitu banyak, ya dia kan mengambil waktunya kurang lebih setengah jam. Ya. Coba dilihat nanti di sejarah dibaca. Ada yang sudah mengikuti pidatonya Soekarno di BPUPK atau PKI. Nah, ini perlu dibaca bagaimana Soekarno berargumentasi, dan sebagian argumentasinya itu penipuan. Kalau di logika itu logikanya penipuan. Tapi nggak apa-apa karena sebagian argumennya masuk akal. Ada argumen-argumen yang beliau kemukakan itu penipuan. Ya. Kalau saya bisa bicara begini bebas, nyaman, Anda juga bisa bicara bebas, nyaman. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penipuan, bagaimana Soekarno menipu publik, menipu logika. Ya. Tapi kalaupun itu penipuan dan terbukti penipuan, keliru, masih ada argumen-argumen Soekarno ya, yang tidak penipuan, tapi memang kejujuran dan meyakinkan kita agar kita mau merdeka, kemudian mendirikan bangsa dan negara. Jadi syarat berikutnya dari kita membangun peradaban, jangan mau peradaban kita peradaban perbudakan. Karena perbudakan berarti apa? Kebinatangan. Kita kenapa sih belajar di perguruan tinggi? Kan punya pilihan. Di sebelah sini, berarti di belakang situ ya. Ada SMK, namanya SMK Kota Ilmu. Itu SMK saya. Anak-anak yang jebolan dari situ 3 tahun selesai, dia nggak kuliah rata-rata. Walaupun ada yang kuliah, ya, kita sediakan peluang untuk dia kuliah. Ada yang sampai ke ITB, anak kita di situ. Tapi rata-rata mereka bekerja setelah itu. Jadi instan, dapat kerjaan, dapat uang. Lalu kita mendapatkan pilihan yang sama seperti itu. Semua yang ada di sini nggak memilih yang seperti itu, nggak memilih uang, nggak memilih pekerjaan. Tapi masih ingin membangun masa depan dengan tetap belajar di sini. Untuk apa kira-kira? Minimal untuk tidak jadi binatang kita. Minimal untuk tidak jadi binatang. Yaitu apa? Binatang itu apa sih? Kalau saya sekarang menyampaikan hal-hal, coba kalian tidak mengerti. Ada kemungkinan kalian dibodohi Pak Amar ini, karena tidak mengerti. Jadi kita belajar itu supaya tidak dibodohi. Jangan mau dibodohi oleh Pak Amar, oleh Ustadz, oleh dosen, oleh siapapun, jangan mau oleh presiden jangan mau dibodohi, oleh Nabi jangan mau dibodohi. Dan karena itu Nabi datang bukan untuk membodohi, untuk mencerahkan. Al-Quran ketika kita baca bukan untuk ditelan, enggak. Tapi Anda untuk berdialog dengan Al-Quran, betul atau tidak? Silahkan diuji Al-Quran. Kalau Al-Quran aja terbuka untuk diuji, Pancasila juga lebih terbuka untuk diuji. Jadi jangan khawatir, uji semua sila-sila itu. Butir-butir yang pernah kita baca, apakah nyambung dengan sila itu ataukah tidak? Apakah sila pertama itu tentang ketuhanan atau agama? Emangnya agama sama dengan ketuhanan? Kita selalunya mengartikan sila pertama itu ke agama kan? Padahal bunyinya ketuhanan, gak ada agama. Tidak setiap orang yang bertuhan itu beragama, ada. Dalam teologi silahkan dibaca.
ada banyak orang yang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Orang sekuler itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, nggak mau hidupnya diatur oleh agama tapi percaya dengan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita menjadi manusia? Yaitu kita menguji hidup kita, menguji diri kita, menguji Pancasila sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Cara satu-satunya yaitu kita belajar. Jangan pernah kita mau dibodohi. Soekarno pun ketika dia merumuskan Pancasila kemudian bersama para pendiri yang lain ya. Pancasila bukan produk Soekarno saja. Itu produk dari putra-putri terbaik bangsa kita, di antaranya Soekarno. Kemudian dia mengargumentasikan Pancasila itu supaya kita mengerti, bukan semata-mata ideologi yang lantas menjadi dogma untuk kita. Jadikanlah dogma, jadikanlah doktrin, tapi setelah ada pembuktian itu jadi dogma yang positif. Nah sekarang ini kan di kita nggak ada itu forum diskusi Pancasila, nggak ada. Ada pusat studi Pancasila di perguruan tinggi banyak, tapi forum yang memperdebatkan, mendiskusikan secara serius, kemudian melahirkan gagasan-gagasan baru dari Pancasila sekalipun berbeda dari yang sebelumnya, itu nggak apa-apa. Itu kita belum menemukan secara serius. Forum yang digagas oleh pemerintah untuk menggodok, sudah ada badannya, BPIP sudah ada. Nah saya itu juga mencari forum-forum seperti itu. Kalau di sini ada, saya pasti akan hadir dan saya akan kemukakan gagasan-gagasan yang menurut saya tidak ada sebelumnya. Soekarno itu ketika menjelaskan sila pertama itu minimal dua dia. Berbeda dengan yang pertama tahun 45 dengan tahun 58, berbeda. Ketika mentraining mahasiswa-mahasiswa di Istana Merdeka, training Pancasila ya, penataran Pancasila, dia sendiri langsung dia menyampaikan sila pertama berbeda dengan sila saat dia menyampaikannya pada tahun 45. Jadi nggak apa-apa berbeda, asal tidak keluar dari teks itu berbunyi. Nah, jadi kita mari ya, coba pertama berpikir ke peradaban. Di sana ada, di sila kedua ada beradab. Beradab itu lebih cenderung ke karakter ya, kepribadian. Tapi keperadaban bukan kepribadian, kebangsaan itu, kenegaraan. Jadi ditingkatkan beradab di sini bukan hanya keberadaban tapi peradaban. Maka pola berpikir kita berpikir keberadaban, dan karena itu peradaban ini tidak bisa hanya cita-cita kita dibangun, pemikiran kita dibangun berskala nasional, harus internasional. Soekarno juga berpikirnya internationality, itu ada ya. Dan sila kedua itu disebutkan internationality, baru nationality-nya di sila ketiga. Ini mungkin tidak, sebagian nggak nyambung, boleh jadi karena saya terlalu cepat-cepat, di mana saya sudah menganggap bahwa kalian sudah tuntas membaca Pancasila rekaman tahun 45 BPUPKI. Peradaban keilahian itu kita tinggalkan saja ya, kita tinggalkan saja. Kalau nanti ada diskusi kita masuk ke situ. Minimal bagaimana kita berperadaban yang berkemanusiaan, tidak di level kebinatangan. Bodoh maka menjadi budak, maka kita tidak beda dengan binatang. Kita ingin keluar dari situ dengan cara ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada nggak? Ini peradaban manakah yang dijanjikan Pancasila? Di Pancasila ada kata-kata kunci, teman-teman, yang tidak bisa digali, yang tidak bisa dibongkar dengan sains. Nggak bisa. Tuhan bisa nggak digali dengan sains? Ketuhanan. Yang komputer, virusologi, satu. Dengan kedokteran nggak bisa. Keadilan dengan ilmu ekonomi nggak bisa. Padahal ekonomi salah satu tujuannya adalah keadilan. Tapi kalau keadilan hanya digali dengan ilmu ekonomi nggak bisa. Maksudnya nggak akan lengkap. Keperadaban digali dengan politik nggak bisa, nggak akan lengkap.
Karena itu konsep-konsep mana? Tunjukkan kepada saya. Adil mana adil? Beradab itu mana? Enggak ada. Adil bukan seperti air. Kalau Anda minta kepada saya tunjukkan air, ya saya tunjukkan ini air. Tapi kalau kita diminta mana peradaban, beradab itu mana? Enggak ada. Karena itu konsep-konsep yang abstrak, bukan yang konkret. Coba tunjukkan kepada saya mana atas. Pasti nunjuknya ya ke sini kan? Atas itu. Itu bukan, itu tembok itu. Ini tembok. Mana bawah? Kita nunjuk ke bawah. Bukan, ini lantai. Lantai itu lawannya atap. Kita nunjuk atap atas. Padahal bawahnya ubin ini. Buktinya, kalau ini tembok dia bukan kayu ya, nggak bisa kayu. Dia tembok ya tembok. Tapi kalau kita bilang atas, bisa nggak pada yang sama dia bawah? Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau dibandingkan dengan yang di atasnya dia adalah bawah. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang di sini, yang tegel ini, maka dia kita sebut atas. Itu konsep abstrak. Keadilan, keberadaban, keesaan. Mana satu? Satu mana? Nah, paling harus kita bawakan barang, benda, baru kita bilang satu. Itu matematika, itu konsep yang abstrak. Jadi kita akan diketawai kalau kita mengajarkan matematika kepada anak yang masih usianya 2, 3, 4, masih balita. Karena dia belum bisa menangkap, menurut Jean Piaget, belum bisa menangkap konsep-konsep abstrak. Nah, Pancasila ini abstrak semua. Nggak bisa kita amati dengan ilmu-ilmu saintifik ya. Ilmu-ilmu empirik. Karena itu ya yang bisa menangani konsep-konsep itu juga ilmu yang abstrak. Apa ilmu abstrak? Ya ilmu filsafat. Sayangnya di perguruan tinggi sekarang filsafat dikurangi itu. Yang tersisa hanya apa? Filsafat ilmu. Yang lainnya filsafat dikurang-kurangi karena katanya nggak bermanfaat. Nah, kita kembali ini ke Pancasila ya. Jadi kalau kita lihat di Pancasila ini memang ada itu nilai-nilai tadi, keadilan, keberadaban, persatuan, tapi ada juga di pembukaan UUD 45 yang tidak ada di Pancasila. Di UUD 45 ada satu kata yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa ada kata itu Indonesia tidak ada. Bangsa Indonesia tidak ada, negara Indonesia tidak ada. Dan itu tidak ada dalam Pancasila. Tidak dibunyikan dalam Pancasila. Entah kenapa ya, bagaimana Bapak pendiri kita kok tidak merumuskannya sehingga tidak melibatkan kata itu. Padahal di pembukaan Pancasila itu ada. Pembukaan Pancasila kapan dirumuskan? Ada yang tahu? Preambel Pancasila, pembukaan UUD 45, preambel itu. Kapan itu dirumuskan? Ya, dirumuskan bersamaan dengan Piagam Jakarta. Jadi setelah BPUPKI, lalu selanjutnya dibentuklah satu badan untuk mematangkan hasil BPUPKI pada 2 minggu selanjutnya. Sekalian juga dirumuskan apa? Pembukaan UUD 45. Di pembukaan itu kita di akhir pembukaan itu ditutup. Pembukaan itu ditutup dengan Pancasila. Tapi di paragraf pertama itu ada kata-kata yang merupakan jantung bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tapi tidak ada di Pancasila. Nah, jadi perlu kita mengamati ya teks Pancasila itu secara serius satu-satu. Karena mereka itu membahas Pancasila seperti kita membahas anggaran dasar HMI, anggaran dasar satu-satu kan gitu. Seperti itu. Tepat nggak ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan apa? Syariat bagi para pemeluknya apa begitu ya? Nah, itu kan dipertimbangkan. Akhirnya mendapatkan masukan lagi, kami tidak akan hadir kalau memang ada itu. Akhirnya dicoret. Ada satu kata nggak masuk di Pancasila, ada di pembukaan. Tidak ada di Pancasila. Apa itu? Dan itu menjadi identitas kita sebagai manusia. Bukan manusia. Jadi bukan hanya kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa,
kemanusiaan kita nggak ada sama sekali. Yaitu kata merdeka, tidak ada di Pancasila. Kata merdeka tidak ada. Yang serupa dengan Pancasila di Amerika, Bill apa namanya itu ada. Kemerdekaan ada. Tapi di Pancasila kita tidak ada. Tidak ada itu maksudnya secara literal tidak ada. Walaupun nanti itu bisa aja ya digali kira-kira di sila kemanakah, di sila manakah Pancasila bisa kita gali. Nah, ini perlu penelaahan. Kenapa Soekarno dan para pendiri bangsa saat itu tidak memasukkan kemerdekaan, tetapi meletakkannya di mana? Di paragraf pertama dari pembukaan Pancasila. Jadi kalau kita tidak meneguhkan diri kita sebagai makhluk yang merdeka, maka kita bukan manusia, yaitu binatang. Tidak merdeka artinya budak, kita bukan tuan. Kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri, maka akan dengan mudah kita menerima penjajahan dari luar. Sementara kemerdekaan yang disinggung dalam pembukaan UUD 45 itu bukan hanya kemerdekaan untuk bangsa kita sendiri, tetapi kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain. Ya, setiap kali kita menyinggung tentang Palestina, pasti kita ke pembukaan. Tidak ada di Pancasila itu. Nah, bagaimana kita menggali kemerdekaan dari Pancasila? Nah, sementara ini kita ingin membangun peradaban. Peradaban pun tidak ada dalam Pancasila. Kebudayaan pun tidak ada dalam Pancasila. Tetapi dasar-dasar peradaban dan kebudayaan ada dalam Pancasila. Yaitu apa? Ketuhanan, kemanusiaan. Itu ada dalam Pancasila sebagai dasar pembangunan peradaban. Jadi kita nggak asal-asalan membangun peradaban, ada dasarnya, ada pondasinya. Itu dituangkan dalam Pancasila. Nah, kita ingin bertanya kepada Pancasila, apa yang dijanjikan dari Pancasila, peradaban yang bagaimana yang dijanjikan Pancasila kepada kita? Apa masa depan yang dijanjikan Pancasila kepada kita selain apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah peradaban itu hanya keadilan sosial saja? Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menggugah kita, bukan hanya untuk meninjau ulang, untuk mendalami Pancasila. Nah, ini berikutnya akan banyak ya, ke bawah ada beberapa slide, saya tidak akan menyelesaikan ke bawahnya. Sila pertama menegaskan wajah peradaban yang dijanjikan Pancasila adalah peradaban keilahian. Jadi kalau yang pertama tadi kemanusiaan, ternyata keilahian itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Ya, masih ingat kan tokoh Muhammad Yamin yang ikut juga berdiskusi dengan Soekarno dan dia berpidato, mempidatokan Pancasila yang lantas dirumuskan ulang oleh Soekarno pada hari keempat. Coba selanjutnya ada enggak kira-kira? Nah, ini perkataan dari Muhammad Yamin. Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban. Jadi Pancasila ini sedari awal sudah disadari sebagai semangat membangun peradaban. Dan sekarang ketika kita membicarakan Pancasila, enggak ada hubungannya dengan peradaban, enggak. Dengan moral, ya, dengan politik, dengan ekonomi, tapi dengan peradaban enggak. Padahal dulunya Muhammad Yamin menghubungkannya berasal dari peradaban. Lalu selanjutnya, masih dari Muhammad Yamin ini, peradaban yang luhur. Dan ini dikemukakan oleh Soekarno dengan kata-kata ini Pancasila dari leluhur. Artinya peradaban yang luhur, bukan hanya dari nenek moyang, tapi peradaban yang luhur. Lalu berikutnya negara kesejahteraan Indonesia merdeka, yang merdeka itu akan berketuhanan. Jadi bukan hanya berkemanusiaan. Karena itu sudah sangat jelas ya matematikanya. Kalau untuk orang Muslim Pancasila ini, orang yang semakin Muslim harusnya semakin Pancasilais. Karena semakin Muslim maka semakin bertuhan, maka dia semakin berpancasilais. Berikutnya,
Nah, ini saya tidak akan memperdebatkan kenapa lantas kita bicara tentang peradaban. Sangat abstrak, sangat jauh, sangat muluk-muluk, sangat utopis, bahkan mungkin begitu ya. Apalagi di era COVID sekarang ini. Lagi susah kita dan lain sebagainya. Ngapain juga kita bahas. Katanya ini untuk menyelesaikan terakhir. Peradaban itu ada 4 syarat, katanya Will Durant. Jadi banyak tokoh-tokoh pemikir-pemikir peradaban. Tapi tidak ada pemikir peradaban asli Indonesia, nggak ada nih. Jadi rekan-rekan punya peluang yang sangat besar untuk mengisi kekosongan terkait dengan minimal peradaban Nusantara atau peradaban Indonesia. Bikin sejarahnya, bagaimana secara detail. Soekarno begitu indah ya menjelaskan peradaban Indonesia ketika dia mempidatokan sila pertama dalam satu buku yang sekarang sudah dibukukan, Filsafat Pancasila Soekarno, begitu. Bung Karno apa Soekarno? Nah, di COVID sekarang ini, menurut siapa tadi? Will Durant. Jadi ada Arnold Toynbee. Kemudian yang akan saya singgung yaitu Will Durant dalam bukunya apa? Story of Civilization. Berjilid-jilid panjang sekali. Di jilid pertama dan di paragraf pertama dia bicara tentang peradaban. Peradaban itu ada 4 syarat. Di sini dijelaskan di bawah sekali ya, ada itu. Coba, saya nggak hafal soalnya itu. Satu terkait dengan organisasi, maksudnya dengan negara, yaitu politik. Yang kedua tentang ekonomi. Yang ketiga tentang ilmu pengetahuan dan seni. Nah ini dari ini Will Durant ini 4 elemen pembentuk peradaban: potensi ekonomi, organisasi politik yaitu negara, yang ketiga nilai-nilai moral, yang keempat gairah pengetahuan dan seni. Kalau seni kita di Asia Tenggara kita insya Allah yang pertama ya, seni tarik suara, seni goyang, seni gerak, maaf. Nah gairah pengetahuan kita masih bahkan di bawahnya Singapura kita ini. Yang daftar yang diterbitkan tahun 2021 dari 10 negara universitas terbaik di Asia itu kita belum ada yang masuk satupun di situ, di 10 terbaik itu belum ada. Rata-rata dikuasai oleh Singapura, Korea dan Malaysia. Jadi gairah pengetahuan kita masih kurang ya. Coba dihitung yang putus sekolah di Purwakarta berapa? Bisa dihitung. Sebagian provinsi malah mengutak-ngatik angka itu ya untuk membenahi audit ya. Nah, jadi ini. Tapi kata dia ada catatannya. Pembangunan peradaban ini hanya akan bisa dimulai saat tidak ada kekacauan. Saat kekacauan dan ketidakamanan berakhir. Jadi berdasarkan pengamatan Will Durant, maka sebetulnya kalau kita membicarakan peradaban sekarang ini dalam kondisi COVID yang serba kacau atau disebutnya dengan new normal, kan nggak normal ini sebetulnya kita lagi kacau. Menurut Will Durant ini tidak relevan, tidak logis, tidak rasional. Jangan bicarakan tentang peradaban apalagi membangun peradaban. Tapi bagaimana Soekarno menjawab? Soekarno menjawab ini, coba berikutnya. Dilanjutkan satu aja dari Soekarno, di roll ke bawah ya. Nah ini era Nabi kita nggak akan bahas, lantas lanjut. Nah ini satu profil aja, total war bagaimana Iran. Lalu nah falsafah kemerdekaan dan riwayat Indonesia merdeka, kita udah bicara merdeka. Nah berikutnya ini Muhammad Yamin, zaman peperangan dunia. Kita sekarang ini tidak lebih kacau daripada saat mereka berdiskusi di BPUPKI. Sangat kacau lagi dunia karena sedang dalam keadaan perang dunia kedua. Zaman peperangan dunia kedua sekarang ini adalah pula suatu kesulitan yang tidak terhingga, tapi mereka mau membangun peradaban baru, mau mendirikan negara. Ini dari Muhammad Yamin. Bagaimana dengan Soekarno? Coba di bawahnya. Ini dari Soekarno ini. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia. Di bawahnya lagi kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Jadi harusnya
ketika kita berada di masa COVID yang tidak lebih genting daripada peperangan yang dialami oleh Soekarno, masa di mana mereka sedang menggagas Republik Indonesia, harusnya ini bukan menjadi kendala tetapi menjadi peluang yang harus kita maksimalkan membangun peradaban Indonesia. Saya kira cukup sekian, nanti di bawahnya juga masih ada. Mari kita lanjutkan dengan berdiskusi bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ustadz Amar. Demikian mungkin terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Amar. Begitu saya persilakan kepada 3 orang penanya yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Boleh? 1, ada lagi, 2, 3. Oke, sudah 3 orang. Sebentar. Mic-nya satu lagi nggak nyala nih. Cek. Nggak bisa. Oke, boleh pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari SAI Mutakin. Yang terhormat kepada narasumber beserta moderator, alhamdulillah bisa berjumpa ya dan berdiskusi tentang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, tadi betul apa yang disampaikan Bapak bahwa ada banyak sekali kecacatan yang memang disalahgunakan oleh peradaban dan juga ilmu pengetahuan ya. Bahwasanya saya selalu melihat bahwa pengetahuan ataupun sejarah itu memang dibuat ataupun dibenangkan oleh orang-orang yang punya uang. Gitu. Kadang disalahartikan dan tidak dibenarkan sejarah yang aslinya. Nah, itu kan menjadi syarat utama bahwa peradaban kita pun agak sedikit kalang kabut lah seperti itu. Terus kedua, melihat daripada ideologi Pancasila di sini, saya pun merasa sedikit utopis ya bahwasanya sekalipun sudah ada BPIP, tapi kenyataannya kita itu seperti tidak menggunakan Pancasila, Pak, dalam menjalankan kehidupan gitu. Contohnya kayak kita baik sesama manusia, yaitu sudah ada dalam konsep Islam. Kita melaksanakan pajak itu pun sudah ada dalam konsep Islam dan sebagainya. Sehingga Pancasila ini hanya sebagai anomali saja, hanya sebagai peralihan daripada apa yang sudah ada dituangkan di dalam konsep Islam. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, pertanyaannya selanjutnya adalah sebetulnya orang-orang terdahulu, Soekarno dan sebagainya, membuat naskah proklamasi beserta Pancasila. Ada unsur lain gak sih Pak selain daripada untuk memerdekakan bangsa Indonesia? Karena saya melihat ada beberapa aspek yang tergolong kepada untuk kepentingan pemerintahan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Rifki Alfitriah. Saya mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 8. Salam hormat buat Bapak Profesor. Pertanyaan saya yaitu permasalahan Pancasila saat ini tuh seperti permasalahan kebebasan sivil, selanjutnya permasalahan oligarki dan kartelisasi, dan itu menyebabkan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang belum sejahtera tetap saja tidak sejahtera seperti itu. Dan bukti aktualisasi secara objektif bahwa kita itu mengaktualisasikan Pancasila
yaitu dengan cara masuk ke dalam baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif seperti itu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan sebagai permasalahan-permasalahan tadi, baik itu yang tadi sudah saya sebutkan juga, itu sebetulnya bukan masalah kepada kita selaku rakyatnya gitu, tapi itu adalah permasalahan orang-orang yang mengaktualisasikan secara objektif, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti itu, karena mereka-mereka adalah yang menggerakkan Indonesia secara nyata seperti itu. Dan kita ini sebetulnya tidak memiliki power yang lebih gitu dibandingkan dengan orang-orang yang mengaktualisasikan secara objektif tadi yang masuk ke dalam legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi sebetulnya kalau kita hanya berlaku baik kepada sesama orang, itu sebetulnya udah diajarin dari kita SD ya teman-teman. Terus cara bergotong royong seperti itu. Jadi kita ini seharusnya disiapkan untuk masuk ke dalam mengaktualisasikan ke yang tadi, masuk ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seharusnya lebih kepada pendalaman seperti itu. Kalau mau membicarakan doktrin seharusnya sudah dari SD gitu. Kayak tadi yang disampaikan oleh Bapak moderator yang awal, bahwa setiap mau masuk ke sekolah itu harus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan lain-lain seperti itu. Seperti itu Pak. Mohon lebih ke penjelasan dan khawatir ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan boleh diluruskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan juga untuk Teh Riris. Oke. Boleh Teh Lala pertanyaan terakhir? Iya, pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aziza. Di sini saya akan bertanya terkait Pancasila dalam konteks PR dalam kajian saya melalui pengelolaan media sosial khususnya. Saya izin bertanya Bapak, melihat karakteristik pemuda sekarang jikalau aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini tertuju kepada generasi muda sekarang yang sangat mengoptimalisasikan penggunaan media sosial tentunya. Dan kalau misalnya dilihat dari konteks ke-PR-an, pengelolaan sosial media itu sangat mengacu pada engagement suatu postingan di media sosial. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada ajaran khusus atau pendalaman-pendalaman lain agar kita selaku PR dalam pengelolaan sosial media itu mampu memuat nilai-nilai penting dari Pancasila untuk generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila jika kita melihat dari karakteristik pemuda yang mengoptimalisasikan penggunaan media sosial. Kurang lebihnya segitu Bapak, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Teh Lala. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah bertanya. Mungkin bisa langsung Ustadz Amar jawab. Mungkin waktunya mungkin tidak lama Ustadz. Boleh cukup dengan waktu 5-10 menit. Senang sekali ya saya mendapatkan feedback yang sangat bagus sekali di sini, di mana justru yang saya harapkan bukan pertanyaan tetapi tanggapan-tanggapan dan refleksi-refleksi yang disampaikan pertama kali terkait dengan adanya cacat-cacat ya yang disebutkan tadi itu, yang belakangan juga dari Mbak Fitriah ya. Baik, saya memulai dari yang terakhir tadi. Ada pengamatan terkait dengan peradaban minimal di Indonesia apakah kalang kabut atau tidak. Tapi salah satu gejalanya yaitu kita melihat Pancasila ini tidak realistis. Atau bahasanya tadi utopis. Kebetulan tahun 2020 saya punya makalah sendiri, judulnya Pancasila antara utopis dan realistis. Ini mengapa diangkat? Karena ketua sidang BPUPK yang namanya Widyo Diningrat itu mengatakan pada tahun 50-an setelah itu ya, bahwa Pancasila itu angan-angan.
Yang saya tahu kata angan-angan itu bukan harapan, tapi harapan yang tidak bisa diraih. Sahabat sih, itu seperti ilusi atau imajinasi atau fantasi saja. Boleh jadi maksud beliau angan-angan itu jangan dilihat dengan budaya bahasa sekarang, tapi budaya bahasa zaman itu. Boleh jadi maksudnya angan-angan itu ya harapan, boleh jadi demikian. Tapi ketika dibaca oleh kita angan-angan, loh kok kenapa menggunakan tidak menggunakan harapan. Angan-angan itu kalau bahasa kerennya atau bahasa politiknya atau bahasa sosiologinya ya utopis. Jadi Pancasila itu angan-angan, ya Pancasila itu utopis. Dan sampai sekarang ini masih ada alasannya untuk mengatakan utopis. Sampai sekarang belum ada satu tokoh pun yang berani mengatakan bahwa kita sudah memperoleh janji-janji Pancasila, belum ada tuh. Kita sudah menunaikan semua janji Pancasila, belum ada. Pancasila sudah terrealisasi sepenuhnya, belum ada. Seperti juga persis kita mengatakan Islam sudah terrealisasi sepenuhnya belum di muka bumi. Zaman Nabi, zaman Nabi gagal kalau begitu Nabi. Mana Islam yang katanya didirikan di muka bumi? Kalau memang tidak ada contohnya, tidak ada referensinya. Karena itu umat Islam kebingungan sekarang ngasih referensi macam-macam, termasuk Muhammad Iqbal bersaing dengan Hussein Nasr. Kira-kira Islam yang bagaimana yang ingin kita bangkitkan? Ada yang kembali ke abad pertengahan, abad keemasan, abad ke-3 sampai abad ke-8, wafatnya Ibnu Khaldun. Ada enggak katanya Muhammad Iqbal kembali ke era Khulafaur Rasyidin. Itulah era kejayaan Islam. Era di mana Islam itu utuh terbangun peradaban dan kebudayaannya. Sekarang Indonesia sudah 70 tahun lebih, kapan sih Pancasila menjadi ada? Pasti tiap dulu itu, sampai saya ingat tahun 2018 itu ada perdebatan diantaranya dengan Bapak Mahfud MD di televisi saya lihat. Semua sepakat bahwa Pancasila ini belum terrealisasikan. Apakah lantas kita menyimpulkan dengan demikian maka Pancasila itu utopis? Kalau kita percaya dengan Abdillah Toha tadi yang mengatakan bahwa ada Islam di New Zealand, maka sebetulnya kita bisa mengatakan ada Pancasila di New Zealand. Hanya masalahnya Pancasilanya nggak ada di Indonesia. Tapi minimal kalau orang lain saja bisa membangun Pancasila di negerinya sendiri tanpa menjadikan Pancasila sebagai pedoman mereka, maka harusnya kita punya potensi lebih banyak lagi untuk mendirikan Pancasila. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak bisa? Padahal potensinya lebih baik. Kita yang menggagas, kita yang merumuskan, harusnya kita lebih. Jadi masalahnya bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, bisa atau tidak bisa, kita bisa. Tapi masalahnya ada di yang lain. Masalahnya di yang lain. Nah, sebagian dari catatan-catatan itu memberikan kepada kita warning. Di antaranya tadi ya, kita punya masalah dari Mbak Fitria, masalah kebebasan sipil, masalah oligarki, masalah orang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini masalah yang menghambat. Mungkin harus diperdalam lagi patologi ini. Adanya di mana? Lalu terakhir tadi ternyata masalahnya ada di tingkat kekuasaan, yaitu di lembaga-lembaga formal. Rekan-rekan, Pancasila ini bukan butir-butir akhlak yang lantas kita bisa peroleh di mana di kelas-kelas akhlak di masjid juga bisa kita peroleh ya. Tapi ini semangat kebangsaan. Bukan hanya dalam rangka membangun kepribadian kita, karakter pribadi kita, tapi ingin membangun karakter bangsa dengan Pancasila. Karena itu pembangunannya sekalipun lambat tidak apa-apa, karena memang tugasnya itu berat dan melibatkan banyak orang, banyak generasi. Karena itu jangan putus asa. Orang yang mengatakan bahwa Pancasila itu utopis tidak apa-apa selama tidak menumbuhkan pesimisme. Kalau itu kita katakan, artinya utopisme itu kita katakan dalam rangka membangun semangat, maka ulang-ulanglah beberapa kali juga tidak apa-apa. Karena orang-orang itu, negara-negara yang lain itu sudah berhasil maju mereka. Bisa minimal beberapa sila yang ada di kita mereka sudah maju.
keadilan sosial mereka maju, demokrasi mereka maju. Nah, kita ada ketertinggalan di beberapa sila. Kemajuan dan keberhasilan mereka itu membuktikan bahwa Pancasila sangat mungkin dilakukan bahkan di negeri kelahirannya sendiri. Walaupun sangat miris ya, bagaimana kita yang melahirkan Pancasila kok bukan kita yang lebih tumbuh dewasa, tapi orang lain gitu. Ini kan miris sekali ya. Nah, jadi terkait dengan utopia ini saya kira mesti kita kembali ke ajaran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ya. Setiap kali kita masuk ke bulan Rabiul Awal yaitu Maulid Nabi, ini hadis selalu diulang-ulang. Jadi wajar kalau beliau menyebut saya Ustadz, karena mungkin saya 2-3 ayat saya ulang ya. Termasuk hadis ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Emang Nabi datang bawa sesuatu yang baru. Hadisnya bunyinya, aku datang hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak itu sudah ada. Bunyinya tidak menyatakan Nabi datang untuk membawakan akhlak, menciptakan akhlak, enggak. Karena membawakan, menciptakan artinya ada sesuatu yang kosong lantas diisi oleh Nabi, ada sesuatu yang tidak ada lantas dihadirkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan menyempurnakan, artinya ada sesuatu yang ada, kemudian sesuatu itu kurang, tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Nabi. Nah, jadi kita ketika membaca Pancasila bukan lantas kita memulai dari titik nol. Dan mereka ketika merumuskan Pancasila itu bukan dari titik nol. Dan itu juga sudah dinyatakan oleh Soekarno, ini hasil penggalian saya bersama kawan-kawan saya. Sudah ada itu rekamannya, itu sudah ada ya. Dalam kesadaran sejarah leluhur Indonesia tinggal lantas dituangkan berupa redaksi formal disepakati bersama menjadi aklamasi dan kesatuan kita. Jadi disadari. Karena itu sama seperti juga Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak, maka Pancasila datang untuk menyempurnakan kesadaran-kesadaran yang awalnya mengendap di bawah alam sadar kita, dinaikkan menjadi alam sepenuhnya sadar kita. Nah, ada hal yang saya kira perlu diberi catatan ini terkait dengan power ya, kekuatan. Tadi ada kata-kata dari Mbak Fitria, kita tidak memiliki power. Ada yang setuju dengan ini? Kita sebagai warga biasa ya, kita sebagai warga sipil, kita yang tidak punya jabatan apa-apa, kita yang menyerahkan dan mempercayakan suara dan otoritas kedaulatan kita kepada segelintir orang yang berkampanye beberapa tahun sebelumnya itu, lantas kita nggak punya kekuatan begitu. Apa ada yang percaya dengan kaidah ini? Apakah dalam demokrasi itu berarti ketika kita menyelesaikan satu hajatan demokrasi yang namanya pemilu, lantas ada terbagi dua, ada terjadi peralihan kekuasaan, peralihan power, kekuatan yang asalnya dari bawah ke atas sehingga yang di bawah hilang, kosong, apa begitu? Atau terjadi sharing ya? Terjadi penyebaran kekuatan. Apakah ketika kita memberikan suara kepada wakil-wakil rakyat itu kita menjadi tidak berdaya? Ini sepertinya historis. Ini kalau pengalaman mahasiswa ya, ini sudah terbukti masa reformasi itu tidak akan berhasil kalau tidak ada keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa bukan satu-satunya kekuatan ya. Jadi hanya mahasiswa aja nggak akan juga berhasil. Tapi tanpa mahasiswa juga tidak berhasil. Mahasiswa ya biasa, warga biasa dia. Tapi karena punya kemauan, punya keinginan dan punya keberanian, dia punya kekuatan. Jadi jangan pernah kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Kita punya kekuatan. We have power. Kita punya. Kapan kita mau? Yang mereka takutkan itu kalau kita punya kesadaran bahwa kita punya kekuatan. Yang mereka inginkan kita tidak punya kesadaran kalau kita punya. Yang mereka inginkan kita yakin bahwa diri kita lemah. Itu yang mereka inginkan sehingga akan terus berkuasa. Jadi betul kaidah Machiavelli ya, Machiavelli.
Dia mengatakan agar seseorang berkuasa, maka jadikanlah warga menjadi bodoh. Bodohilah warga itu. Di antara kebodohannya dia tidak percaya bahwa dia punya kekuatan. Kalau kita sudah tidak percaya bahwa kita punya kekuatan, kita tidak punya cita-cita untuk mengubah diri kita sendiri. Tidak punya agenda untuk melakukan reformasi, transformasi, apalagi revolusi. Semua negara-negara, bangsa-bangsa yang melakukan revolusi atau bahkan reformasi yang kita lakukan tahun 98 itu karena kepercayaan bahwa kita punya kekuatan yang bisa menandingi bahkan mengungguli kekuatan formal. Jadi ini cacat kita seperti yang juga dialami oleh Soekarno. Mau nggak kita merdeka? Arti mau nggak punya kekuatan dari dalam sendiri bahwa aku bisa merdeka, bisa mengalahkan penjajahan. Itu sudah terbukti hanya dengan bambu runcing, dan itu sejarah memang, bukan digede-gedekan. Itu kita berjuang dan mengalahkan pasukan penjajahan itu tidak dengan senjata api tapi dengan bambu runcing. Nah, yang terakhir terkait dengan Mbak Azizah ya, yaitu pengelolaan media sosial. Kira-kira bagaimana kalau kita menjadikan Pancasila sebagai referensi dalam pengelolaan media sosial, begitu ya. Bagaimana lantas minimal posting-posting yang kita share melalui media sosial itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ada keadilannya, ada keberadabannya, ada kesantunan, lalu ada diantaranya kebijaksanaan. Saya kira ini intinya. Salah satunya ya, salah satu nilai yang bisa kita maksimalkan dari Pancasila untuk menata pola hidup kita dalam berinteraksi melalui media sosial, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Di media sosial, sebelum kita membuat komentar atau status, kita harus bisa memastikan yang akan kita buat itu adalah kebenaran, bukan hoax, bukan kebohongan. Dan nilai kebenaran memang tidak dibunyikan dalam Pancasila, tapi ada di hikmat dan kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan itu nama lain dari filsafat. Nama lain dari filsafat itu, kalau di bahasa Arab kan, filsafat itu bahasa Arabnya al-hikmah. Kemudian diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hikmat. Kemudian diulang lagi kebijaksanaan. Hanya ada dua konsep yang diulang dalam Pancasila. Satu, keadilan ya di sila kedua dan sila kelima. Yang kedua tentang kebijaksanaan diulang dalam satu sila, hikmat dan kebijaksanaan. Itu padanan dari filsafat. Di dalam filsafat itu ada logika. Sayangnya logika tidak kita pelajari dengan baik. Buku-buku sudah cukup banyak ya. Dan di perguruan tinggi entah dipelajari logika atau tidak. Di logika itu kita mempelajari dua teknik. Bagaimana supaya output pikiran kita itu benar dan tidak mengecoh orang. Sehingga bisa kita tuangkan baik di media sosial atau di media-media lainnya. Logika ada dua ya. Pertama, bagaimana kita berpikir benar. Yang kedua, bagaimana kita berpikir salah. Nah, kita hanya belajar bagaimana berpikir benar, maka diajari teknik berpikir benar, yaitu pertama, sesuatu itu jelas, kalau sudah jelas baru dipastikan kebenarannya. Nah, kita rata-rata langsung ingin terlibat dalam perbincangan atau perdebatan terkait dengan benar salah, tetapi kita tidak memulai. Sebentar Pak, mulai dari jelas atau tidak jelas. Sudah jelas belum bahwa kitab suci itu fiktif, fiksi? Kita langsung nuduh orang itu berarti sudah menghina, sudah menghujat, sudah menistakan Islam, menistakan Al-Quran. Sebentar, yang dimaksud dengan fiktif atau fiksi itu apa? Sudah jelas atau belum? Nah, kita nggak bertanya dulu, lalu baru kita melakukan penilaian. Benarkah kitab suci atau Al-Quran itu fiksi atau tidak? Itu diatur oleh logika. Logika kejelasan ada dalam teknik definisi, lalu logika penilaian ada di inferensi dengan dua tekniknya, deduksi atau induksi. Tapi ada logika lain, logika berpikir keliru
Anda diajari bagaimana berpikir keliru, bagaimana Anda membohongi orang. Jadi ada ilmu ya, ilmu hoax, ilmu membuat hoax itu sudah ada di logika. Kalau saya nyebutnya hoaxologi. Itu kalau dalam tradisi logika disebutnya dengan logika falasi. Ya. Ada 120 teknik bagaimana kita membuat falasi, membuat hoax. Nah, kalau itu diajarkan, kita menjadi tahan, punya ketahanan logika dalam screen, ya, dalam menyeleksi informasi, dalam mengolah informasi, dalam mendistribusikan dan men-share informasi, membuat komentar, membuat status, ya berdasarkan pertimbangan tadi. Jadi kalaupun dari rekan-rekan nanti biasanya di pemilu nanti suka ada juga ya tawaran, biasanya justru ke mahasiswa, ya jadi buzzer. Ya. Yang tahun lalu begitu, Bang, itu datang ke saya itu yang kader HMI, kebetulan kader HMI lagi. Bang, ini dari 0, ya kan 0 ya. Dari 0 ini udah habis nih, nggak ada lagi. Ada nggak dari 0 lain? Jadi dia buat dia nggak penting ya, 0 belakangnya mau 1, 2 buat dia nggak penting. Tapi dia dapat duit untuk apa? Untuk jadi buzzer. Buzzer itu intinya bukan untuk menyatakan kebenaran, untuk melakukan pembenaran. Dan itu ada tekniknya. Kalau dia bisa memaksimalkan ilmu hoaxologi atau logika falasi akan semakin pandai dan tidak tampak hoaxnya, maka yang tampak adalah seolah-olah itu kebenaran. Jadi dengan logika dan dengan filsafat kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu hikmat kebijaksanaan, sehingga quote, komentar dan status-status kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Demikian. Saya kira mungkin sudah habis waktunya ya, atau belum? Silakan. 10 menit lagi Ustaz, masih ada, diperpanjang waktunya sampai jam 12. Boleh mungkin ada yang ingin menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Tamar ataupun ingin bertanya kembali? Apakah ada dari peserta? Atau mungkin daripada tadi penanya, apakah sudah terjawab atau ingin menanggapi kembali? Oke, boleh Kang Supriyatna, Teh Riris, Teh Lala. Cukup Teh Lala? Kang Supriyatna, Teh Riris, gimana? Boleh. Pak, izin menanggapi ya, Pak Profesor. Betul bahwa kami di sini semua memiliki power, tapi di atas power tuh ada yang lebih powernya gitu. Jadi bagaimana kita melihat hari ini RKUHP aja secara sembunyi-sembunyi hampir mau disahkan gitu, apa sudah gitu, saya belum update lagi. Itu juga kan bahwa isinya mengandung melemahkan baik itu yudikatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga lain gitu. Jadi betul kita punya power, tapi di atas kita masih ada yang memiliki power karena secara terlihat bahwa mereka gitu yang menggerakkan bagaimana Indonesia ke depan. Kita mah hanya, kelihatannya kayak yang menyerah tapi enggak gitu Pak. Kita punya power, tapi bagaimana dilihat sekarang tuh yang punya bahwa lembaga-lembaga tersebut lebih memiliki power seperti itu. Ya. Mungkin yang baik kita kembali ke sejarah kita ya. Kalau kita hidup di masa di mana Soekarno hidup, di mana orang-orang tua hidup zaman dulu, rasa-rasanya kita sulit merdeka. Rasa-rasanya kita sulit ngalahkan ya, mempertahankan kemerdekaan. Kan setelah merdeka kita ada invasi dari Belanda. Belanda itu datang bukan dengan sendirian ya, sebelumnya Inggris masuk. Surabaya, kemudian Bandung Lautan Api. Kita ini punya persenjataan tidak secanggih mereka, tapi kita bisa menang toh. Artinya apa? Sejarah membuktikan bahwa kita yang tampaknya secara persenjataan dan fisik serba kekurangan dan serba terbatas, ternyata terbukti bahwa kekuatan kita di atas mereka. Kalau kita punya mental saat berjuang itu, ya kekuatan kita lemah di bawah dan kita tidak akan berhasil, maka kita tidak punya alasan untuk berjuang. Jadi marilah kesadaran dan pengalaman dahulu itu kita bangun kembali sekarang.
kita rekonstruksi, kita pulihkan dan kita segarkan kembali bahwa kita sebetulnya punya kekuatan jauh di atas mereka. Jauh di atas mereka. Jauh di atas kekuatan formal. Kalau tadi yang pertama saya rujukan ke pengalaman mahasiswa tahun 98, era reformasi, sebelumnya bahkan seperti itu. Kalau negara lain, kebetulan saya lama di Iran, perdebatan terjadi ya ketika Pak SBY ke Iran, saya menjadi penerjemah beliau. Mahasiswa S3 juga sama, saya menempuh S3. Dia bilang begini, Mas Amar, ini revolusi nggak lama lagi akan tumbang. Lalu saya tanya, dari mana kamu? Itu semua dosen-dosen saya bicara begitu. Nggak ada satu dosen pun kecuali dia bilang di kelas saya bahwa revolusi ini nggak lama lagi, Republik Islam Iran itu nggak lama lagi akan tumbang. Digantikan lagi dengan negara yang sebelumnya sudah ditumbangkan. Lalu saya tanya kira-kira kapan itu terjadi? Ya 10 tahun lagi. Oh 10 tahun lagi. Saat itu usia revolusi Islam Iran 30 tahun. Lalu kita kembali ke belakang. Mas ayo kita hitung-hitung ke belakang. Awal revolusi itu terjadi, kedutaan Amerika di Teheran itu tidak memprediksikan bakal terjadi revolusi. Dalam surat kawatnya dia bilang, ya, kedutaan Amerika melalui surat kawat, itu surat rahasia, menyatakan bahwa dalam 6 bulan ke depan tidak akan terjadi revolusi. Tapi ternyata terjadi. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh rakyat biasa dan oleh ulama-ulama yang mereka tidak pernah bersentuhan dengan kekuasaan. Mereka itu awam. Lalu ketika terjadi revolusi, semua peralatan persenjataan yang asalnya didatangkan dari Amerika, ahli-ahli teknisinya ditarik lagi oleh Amerika. Jadi orang Iran ketika diserang oleh Saddam, mereka nggak bisa mengendalikan pesawat tempur mau diapain nih. Lalu artileri mau diapain, nggak bisa mereka itu. Jadi nggak bisa mempertahankan dirinya, sementara peralatan pertempuran mereka punya. Karena teknisinya didatangkan dari Amerika oleh Shah Pahlavi saat itu. Ketika revolusi terjadi, semuanya keluar. Pahlavinya keluar, tenaga-tenaga ahli dari Amerika juga ditarik keluar. Lalu negara ini mau dikelola oleh apa? Sehingga waktu itu Khomeini diwawancarai oleh wartawan Italia. Anda mau Anda apakan negara ini? Sementara di antara Anda nggak ada yang punya pengalaman teknokrat, kemudian di birokrasi. Nggak. Lalu 1 tahun berikutnya, ini negara yang lagi carut marut. Revolusi itu tahu ya, membalikan keadaan. Lalu diserang oleh Saddam. Yang katanya Jimmy Carter, kamu serang itu Teheran, 1 malam tumbang. Karena memang perkiraannya begitu, tumbang, nggak ada kekuatan. Tapi ternyata perang itu berlangsung selama 8 tahun oleh orang-orang yang tingkat buta hurufnya saat itu 90%. Tapi masih bertahan, dan sekarang dia diembargo, masih ada tuh yang namanya Republik Islam Iran. Artinya kalau orang mengatakan sekarang Republik Islam Iran bakal tumbang, itu harusnya dikatakan pada saat awal-awal revolusi, bukan saat sekarang, karena sekarang semakin kuat dia. Media Amerika yaitu Science, ada majalah namanya Science, itu majalah terkemuka ya. Dalam satu nomornya tahun 2005, dia memberi judul Revolusi Sains di Iran, bukan revolusi politik, revolusi sains. Kenapa terjadi revolusi lagi? Sains itu. Karena dia bisa membangun sains dan teknologinya dari anggaran yang paling minim. Jadi bisa, sebetulnya negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Orang tua leluhur kita dahulu bisa, kenapa kita nggak bisa? Yakinlah bahwa kita punya kekuatan yang lebih dari yang kita lihat sekarang ini. Bisa melakukan perubahan, bisa. Dan kita pun kalau melakukan jalur yang sama, menunggu saja sampai kita punya peluang masuk ke lembaga-lembaga formal. Belum tentu kita bertahan di sana. Banyak pengalaman orang yang lantas masuk ke sana, dia harus ikut dengan sistem yang berlaku di sana. Anda kalau mau bersih-bersihan, Anda dengan sendirinya akan terseleksi secara alami. Kalau Anda berada di ruang yang keruh, maka Anda ikut keruh. Kalau Anda ingin bertahan bersih, Anda harus keluar dari situ atau Anda dikeluarkan dari situ. Itu kaidahnya. Kalau Anda tetap ingin bertahan di ruang itu, maka pilihannya hanya 2. Anda mati di dalam atau Anda dikeluarkan dari situ.
Tapi untuk bertahan di dalam tetap saja harus ada kekuatan. Menjaga identitas saya sebagai politisi yang bersih. Itu harus ada kekuatan. Kalau enggak, kenapa sih misalnya sebagian politisi perempuan itu terlibat? Sebetulnya enggak mau dia. Sebetulnya enggak mau. Ini kotor. Tapi kenapa? Karena ada dalam lingkaran setan, dia harus terlibat di situ. Kalau enggak ya gimana, saya harus ngasih sumbangan, harus ngasih iuran, harus ada kewajiban. Kan begitu. Saya kan ditunjuk jadi masuk situ, bisa saja direkol ya, direshuffle. Jadi masuk sistem. Tapi apakah di luar dari sistem tidak ada kekuatan? Ada kekuatan. Mereka yang sampai sekarang tingkat orang-orang korup, yang korupnya tidak sampai lebih parah lagi, itu karena ada tekanan dari publik. Minimal kita bersuara. Minimal kita bersuara. Itu bukan tidak berarti. Minimal pada saat kita bangun kita mengerti keadaan. Yang diinginkan oleh orang-orang korup itu, kita tidak tahu apa-apa. Yang diinginkan oleh mereka, kita diam. Yang diinginkan oleh mereka, tidurnya kita sama dengan tidurnya kambing yang besok bakal disembelih, itu sama. Jangan sampai lantas kita punya keyakinan yang kecil. Enggak, kita tuh punya kekuatan, Mbak. Kita bisa. Tapi tentu tidak dengan sendiri. Kalau yang lain bisa dibodohi, jangan sampai diri kita dibodohi. Kita belajar supaya kita tidak dibodohi oleh siapapun. Kenapa ada politik uang? Karena kita mudah dibodohi, ya, menjual belikan masa depan kita yang 5 tahun hanya dengan angka 50.000 atau 100.000 yang bisa kita gunakan hanya dalam 2-3 hari saja, selesai kan, habis itu uang itu. Tapi lantas kalau kita punya pemahaman politik kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada adik kita, saat ada serangan fajar jangan mau. Lebih baik menderita daripada menderita 2-3 hari daripada kita menderita 5 tahun. Kalau lantas ternyata yang terpilih Pak, yang terpilih ternyata yang kemarin melakukan serangan fajar. Tapi kita secara moral sudah tuntas, merasa nyaman bahwa saya tidak terlibat dalam terpilihnya orang itu. Bahwa suara saya tidak mengalir ke situ. Itu tanggung jawab moral. Jadi perlu ada keyakinan pada diri kita sendiri. Ya, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amar. Terima kasih kepada teman-teman semua. Berikan tepuk tangan untuk kita semua tentunya. Ya, demikian apa yang istilahnya apa ya, dalam sesi kali ini, mengingat waktu sudah habis. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi, juga kerjasama teman-teman semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Demikian saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perilaku ataupun mungkin gestur tubuh saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, dokumentasi mungkin Lala. Gimana?